Assalamualaikum. Jadi sapa teman, hari ini kesempatan baik ini kita ada di rumah sakit umum Undata Kota Palu. Jadi gini ceritanya, bukan mau cerita-cerita mau curhat ya. Ibu saya terdaftar sebagai pasien hemodialisa. Hemodialisa itu cuci darah. Ibu saya itu sudah dicuci darah selama 3 tahun. Jadi beliau sampai sekarang ya alhamdulillah masih biasa saja ya. Kali ini kita bukan mau curhat tentang cuci darah, tapi bincang-bincang tentang cuci darah. Kali ini teman yang kita sapa anak muda yang bersemangat. Kalau bersemangat, keluarga pasien cuci darah nggak usah ditanyain semangatnya. Lebih bersemangat dari orang bersemangat kali. Boleh dikenalin, Mas? Halo, nama saya biasa dipanggil Iwan. Nama di Stambuk atau KTP? Nama Stambuk Muhammad Ikhwan Fauzi. Muhammad Ikhwan Fauzi. Iya, biasa dipanggil Iwan. Ya, senasib lah dengan bapak ini. Jadi kita mau curhat tentang nasib kita keluarga pasien hemodialisa. Mas Iwan. Iya. Pasien mau ceritakan, sudah berapa lama berlangsung menjalani di ruangan cuci darah? Ya, pasienku ini sekitar 1 tahun lebih, Pak. 1,5 tahun mungkin, Pak. Siap. Sudah 1,5 tahun cuci darah. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan walaupun sering drop lah istilahnya. Bapak ya? Iya, bapak ya. Mas Iwan. Iya. Mas Iwan, kalau melihat cuci darah ini kan kaitannya dengan penyakit ginjal ya, atau gagal ginjal. Betul, Pak. Lah, kalau Mas Iwan melihatnya, pasiennya Mas Iwan lebih kemana nih? Maksud saya ada penyakit lain menempel gitu bawaan? Sebenarnya bawaannya banyak itu, Pak. Komplikasi, Pak. Nah. Dari darah tingginya ada, asam uratnya ada, kolesterolnya ada. Tapi alhamdulillahnya dia tidak punya gula. Sekarang itu, Pak, dia divonis lagi ada stroke. Tambah lagi kemarin jantungnya juga bermasalah. Jadi banyak sekali komplikasinya, Pak, selain cuci darah itu. Siap. Hari-hari yang kamu lalui ya, berarti bersama pasien cuci darah. Iya, betul, Pak. Kita pause dulu, ada kendaraan. Nah, sampai di mana tadi? Sampai di bergaul sama pasien cuci darah. Iya, Pak, betul. Mas Iwan, saya panggilnya Ya. Mas ya. Hal yang paling kamu takuti merawat pasien cuci darah? Hal-hal yang saya paling takut itu ketika saya cuma berdua dengan pasienku dan tiba-tiba drop, orang lain tidak ada. Itu yang saya paling takuti. Tapi alhamdulillah selama ini masih bisa saya kontrol lah, Pak. Siap. Masih bisa istilahnya ketika ada rasa-rasa drop langsung saya arahkan ke rumah sakit, langsung saya bawa ke rumah sakit biar langsung ditangani oleh tim medis. Dan itu sudah pernah kejadian? Oh, sudah sering berapa kali, Pak. Sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi kata keluarga pasien. Sudah sering sekali. Siap, Mas Iwan. Saya pertanyaan lebih mengerikan ini. Iya, Pak. Apa yang kamu dapatkan dengan pasien yang divonis untuk cuci darah? Apa yang, kalau hikmah ya, pasti kamu lebih banyak hikmah yang kamu dapat. Iya, betul, Pak. Apa yang paling kamu anggap saya dapatkan di sini? Kesabaran, Pak. Siap. Itu yang paling utama, kesabaran. Iya. Memelihara pasien cuci darah itu kesabarannya betul-betul luar biasa. Andai tidak sabar mungkin sudah kita yang drop duluan. Siap. Kalau itu tentang kesabaran. Iya. Kalau misalkan nih ya, kamu jadi belajar lebih sabar. Betul. Kalau sebagai perawat medis jadinya. Kalau soal menu makanan, Kalau menu makanan, alhamdulillah pasienku enggak pilih-pilih, Pak. Jadi dia makan apa yang saya siapkan. Iya. Nah, saya juga makan seadanya. Apa yang saya bisa bikin, saya bikin. Yang tidak bisa, tidak usah dibikin. siap. Kamu tidak konsultasi sama suster atau tenaga medis? Saya konsultasi sih, Pak. Cuma kan pasienku juga biasanya minta yang
yang dilarang malah. Jadi Yang disenangi ya. ya yang disenangi pasien, tapi sebenarnya tidak boleh dimakan. Tapi ya mau diapa, kalau dia senang saya kasih walaupun cuma sedikit. Siap. Nah, kalau itu tentang makanan, bagaimana dengan doping, obat-obatan? Wow, itu obat-obatnya setiap hari non-stop gitu, pokoknya 1 hari 3 kali itu sudah pasti ada. Siap. Obat-obatan ya? Ya. Obat-obatan itu resep dokter kan? Resep dokter pak, cuma ada kadang kalau misalnya sudah rasa-rasa lain-lain, cuma istilahnya sakit kepala apa, carikan di apotik saja lah. Iya, iya. Kalau sekarang ya dunia semakin maju, tapi pengobatan alternatif juga ada. Ya, Nah, kalau pendapat Iwan tentang hal itu, sebenarnya boleh kita kayak pengobatan herbal. Siap. Boleh kita istilahnya kita jalani boleh, tapi begitulah pengobatan, kadang ada yang cocok, kadang ada yang tidak. Benar. Tergantung pasiennya. Kalau misalnya cocok silahkan dilanjutkan, tapi kalau misalnya tidak cocok lebih baik dihentikan daripada Berakibat, ya, macam-macam berakibat ya. yang macam-macam. sudah pernah coba juga? Sudah pernah. Oh, siap. Kalau tentang suplemen, kayak doping tambahan, Suplemen makanan. Iya, maksud saya seperti madu, susu. Ya, kalau seperti madu, susu, mungkin kalau misalnya pasiennya juga butuh kayak gula dari madu yang asli, ya, istilahnya dikasih, tapi jangan terlalu banyak juga. Tergantung pasien semua pak, menurut saya. Keluarga pasien cuci darah yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Anak muda milenial, kamu umur berapa sih mas? Umur 19 pak. 19 tahun, anak muda kan? Bersemangat lagi, merawat pasien bapaknya soalnya. Harus semangat pak. Nah, anak muda milenial, tentang pasien cuci darah. Sekarang kan di media sosial, di media online, banyak petunjuk-petunjuk untuk menghadapi pasien cuci darah. Seberapa penting media sosial, media online untuk kamu? Rasanya lumayan penting lah. Tapi tidak istilahnya, karena di media sosial itu terlalu banyak hoax, terlalu banyak apa, jadi kita harus betul-betul saring informasi yang ada. Jadi kita mencari informasi yang akurat, betul-betul akurat, yang bisa kita terapkan sama pasien kita, sama yang bisa kita sarankan untuk orang lain. Jadi yang sudah terbukti lah istilahnya. Terus? Ya pokoknya kita cari yang bagusnya, jangan sampai ada yang hoax kita malah terapkan, itu nanti takutnya malah berakibat untuk pasien kita nantinya. Ya, itu hubungannya sama pasien cuci darah ya. Ya, Nah, kalau statusnya Mas Iwan sekarang? status sekarang status apa itu pak? Orang kalau manusia, kalau Iya. untuk memenuhi kehidupannya butuh kerja. Oh, iya, Kalau iya, statusnya anak muda biasanya pelajar atau mahasiswa. Ya sekarang masih berstatus mahasiswa lah, bisa dibilang mahasiswa. Mahasiswa ya. Ya, tapi kadang juga nyambi kerja. Siap. Sekedar informasi, anak muda ini dari daerah Iwan Fauzi. Dari daerah mana? Dari daerah Ampana pak. Yang mana ya? Ya. Pernah kita tayangkan di judul konten lainnya, mahasiswa marbot masjid. Temannya mungkin, kalau dia belum pernah dilihat itu, nanti lihat ya, Iya, Pak. kontennya itu mahasiswa marbot. Siapa? Dari Ampana juga. Woi. Nah, kalau di Palu sini, Iya pak. kerabat, keluarga, atau siapa yang paling dekat yang bisa sebagai benteng pertahanan? Sebenarnya kalau di Palu sini mungkin yang paling dekat yang jelas keluarga ya pak ya. Ada ya? Ada ya? keluarga. Tapi yang paling dekat sekali kalau misalnya ada apa-apa di rumah cuma berdua, pastinya tetangga. Iya. Karena mereka yang terdekat. Ya, Ya, jadi minta tolong jelas yang pertama itu sama tetangga. Jadi untuk teman-teman, pesannya usahakan tolong berkeluargalah sama tetangga. menjaga hubungan, kekerabatan, silaturahim ya. Ya. Siap. Ada pesan penting dari anak muda ini.
pertanyaan pamungkas kita. Iya Pak, apa itu Pak? Percakapan kita belum berakhir, tapi dia sudah mulai ada pesan-pesan penting. Ini pertanyaan terakhir. Iya Pak, apa itu Pak? Kita mendoakan supaya kehidupan kita tetap berjalan lancar. Amin. Terus lagi, apapun masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan Amin. aman-aman saja. Amin. Hal yang terburuk, kalau tiba-tiba Bapak Iya Pak. terjadi hal yang kita tidak inginkan, apa yang kamu lakukan? Ya, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, Pak. Jadi kalau misalnya itu hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, mau di apa lagi, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tinggal kita doakan, kita sebagai anaknya, kita harus mendoakan orang tua, karena yang tidak akan pernah putus itu salah satunya kan doa anak terhadap orang tuanya. Siap. Itu pesan pentingnya ya. Iya, Pak. Dari Sapa Teman, bincang-bincang kita berakhir. Boleh di say halo buat channel saya? Hai. Jangan lupa apa gitu? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sini. Siap. Terima kasih untuk Dedi Sapa Teman.